Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dika Tripitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi PAI di SMA dan SMK, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Dwi Yoga Lailatul Mukaromah, 2. Eka Wahyuning Tias, dan 3. Angeli Fatul Nur Qoriah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perilaku Taat Aturan, Kompetensi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Baiklah, kita akan menuju poin yang pertama, yaitu tentang pentingnya taat aturan. Mungkin dari kita sudah sering kali mendengar tentang apa itu perilaku taat aturan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dari kita banyak yang belum bisa menerapkan perilaku taat aturan dalam lingkungan ataupun dalam berkehidupan bermasyarakat. Taat secara bahasa berarti senantiasa tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah, perintah Rasulnya maupun ulil amri ataupun pemimpin. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku taat aturan adalah sikap tunduk kepada perilaku atau tindakan yang telah dibuat. Dalam agama Islam, peraturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, ulil amri ataupun pemimpin ataupun yang lainnya. Selanjutnya, perilaku taat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri ataupun pemimpin. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung maslahat ataupun kebaikan, dan yang dilarangnya mengandung madharat. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul Allah, beliau mempunyai tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu taat kepada ulil amri atau pemimpin. Taat kepada ulil amri berarti sikap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin tetapi juga orang-orang yang mempunyai kuasa atau kedudukan yang lebih tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin setempat. Kemudian poin selanjutnya yaitu dampak perilaku taat aturan. Dampak perilaku taat aturan dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Menuju dampak yang pertama yaitu dampak positif dari perilaku taat aturan. Di antaranya yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah karena telah mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, melatih diri untuk disiplin dalam segala hal, termasuk dalam urusan belajar dan mematuhi peraturan. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak negatif dari tidak mentaati aturan, yaitu yang pertama,
dijauhi dan diasingkan oleh orang sekitar. Yang kedua, mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak dampak negatif dari tidak mentaati aturan, yaitu seperti kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dapat menimbulkan perselisihan. Kemudian yang terakhir, hati terasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kompetisi dalam kebaikan merupakan bekal bagi manusia untuk kehidupan jangka panjangnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran, hadis, pepatah Arab yang menerangkan akan pentingnya berkompetisi dalam kebaikan. Juga berguna untuk memotivasi agar selalu bergegas dan terus-menerus mengalirkan kebaikan dalam segala hal. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat tersebut sangat jelas bahwa untuk mendapatkan ridha Allah, manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan hal ini sangat sesuai dengan pengembangan potensi yang dimiliki manusia, yaitu pengembangan perilaku baik terhadap sesama. Hablum minan nas, mendorong manusia untuk selalu bekerja sama dalam urusan dunia. Di antara contoh berbuat kebaikan, yaitu mengucapkan salam, membantu pekerjaan orang lain, meringankan beban orang lain, bersedekah, memberi makan orang lain, membaca Al-Quran, menanam pohon, dan sebagainya. Itu semua bisa dilakukan sehari-hari dan tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala dan disayang Allah pastinya. Dalam kehidupan sekarang ini, banyak hikmah yang didapatkan dari melakukan kebaikan, seperti tidak memandang perbedaan latar belakang, tidak memandang perbedaan keyakinan, menjauhkan diri dari perselisihan, membangun kerjasama yang baik, menjadi orang yang lebih rajin dari sebelumnya, banyak orang yang menyayangi dan setiap langkah akan mendapatkan pahala. Kemudian dampak kompetensi dalam kebaikan. Dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif kompetensi dalam kebaikan, yaitu semangat untuk berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Hidup terasa lebih bermanfaat, berkah, dan nyaman. Banyak energi positif yang didapatkan. Hidup terasa berkecukupan, mudah dalam mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Kemudian dampak negatif orang yang tidak berkompetensi dalam kebaikan, yaitu dijauhi teman dan mendapatkan banyak kebencian, tidak mendapatkan kepercayaan, banyak musuh dan persaingan semakin ketat tidak berujung. Kemudian pentingnya etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian ada hikmah dan dampak dari etos kerja. Hikmahnya di antara lain menghasilkan usaha dengan kualitas yang sebanding dengan etos kerja tersebut, kemudian membuat proses kerja menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan produktivitas efisiensi kerja dari individu tersebut. Lalu ada dampak positif dari menerapkan etos kerja, antara lain mendapatkan peningkatan karir, menjadi orang dengan berkepribadian yang terus berkembang, dan aktualisasi diri akan semakin meningkat.
Lalu dampak negatif jika tidak menerapkan etos kerja, antara lain tidak bisa mencapai target kerja dengan baik, lalu karirnya tidak akan naik dalam waktu yang relatif lama, dan selalu mengeluh dan sulit untuk berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.